Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Jadi ketika paman Nabi dan istrinya itu masih hidup, orang kafir Quraisy itu dia segan dengan Rasulullah. Ketika pamannya Abu Thalib meninggal dan istrinya Siti Khadijah meninggal, barulah orang semena-mena kepada Rasulullah SAW. Dulu pernah datang orang kafir Quraisy kepada pamannya Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, suruhlah anakmu, kemenakanmu untuk berhenti berdakwah agama Islam ini. Jika dia minta harta, akan kami berikan. Jika dia minta wanita, akan kami berikan. Jika dia ingin jabatan, maka akan kami berikan. Maka itu semua dikasih tahu oleh pamannya kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, tadi datang orang kafir Quraisy kepada paman agar engkau berhenti untuk berdakwah agama Islam. Bagaimana menurut engkau? Maka apa kata Rasulullah kepada pamannya? Wahai paman, jika di tangan kananku engkau berikan, ditaruhkan matahari, lalu bulan ditaruh di tangan kiriku, lalu mereka itu menyuruh berdakwah aku ini untuk berhenti, maka aku tidak akan pernah berhenti dakwah Islam ini. Maka ibu bapak rahimakumullah, ternyata orang yang membentengi Rasulullah itu wafat. Beberapa bulan setelah itu, istrinya tercinta juga wafat. Pernah suatu kali Rasulullah itu pulang ke rumah, ketika Siti Khadijah itu membuka pintu, apa yang terjadi kaum muslimin? Siti Khadijah itu sudah tua renta. Maka apa kata Rasul kepada Siti Khadijah istrinya? Wahai istriku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal menikah denganku? Apakah engkau menyesal menjadi istriku? Maka apa kata Siti Khadijah kepada Rasulullah? Wahai suamiku, aku menangis bukan karena hartaku habis. Aku menangis bukan karena aku menjadi istrimu. Aku menangis karena aku masih melihat dakwah agama Islam itu masih panjang. Hartaku telah habis. Apa yang harus aku berikan kepadamu untuk berdakwah? Maka kaum muslimin rahimakumullah, jika aku mati nanti, lalu engkau perlu tulang belulang, jadikan tulang belulang itu sebagai jembatan untuk berdakwah mencari agama Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, dari kejadian ini kaum muslimin, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pelajaran kepada kita. Apa pelajarannya kaum muslimin? Ternyata kita sebagai manusia jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu hampa. Berharap kepada benda itu sirna. Berharap kepada kuasa itu akan binasa. Allah menyuruh kepada kita agar kita manusia itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, karena tidak ada lagi yang membentengi Rasulullah SAW, tidak ada lagi yang membentengi Rasul dalam berdakwah agama Islam ini, maka Rasulullah itu hijrahlah ke kota Madinah. Ketika mereka ingin hijrah ke kota Madinah, maka sahabat-sahabat Rasul itu dia memberikan pertolongan yang luar biasa kepada Rasulullah. Harta Abu Bakar itu diberikan kepada Rasulullah. Kemudian Ali itu menggantikan tempat tidur Rasul. Bahkan anak Abu Bakar, Asma, itu membantu Rasulullah untuk memberikan makanan ketika Rasul itu berada di Gua Sur. Bapak Ibu rahimakumullah, maka keberhasilan yang harus kita capai itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Usaha, kerja keras dan sungguh-sungguh serta doa
maka itulah yang membuat keberhasilan kita. Keberhasilan itu bukan karena kecerdasan kita, keberhasilan itu bukan karena kepintaran kita, keberhasilan itu bukan karena kesungguhan kita, tapi keberhasilan hari ini yang kita peroleh bisa jadi keberhasilan itu datangnya dari doa orang-orang yang mencintai kita. Itulah ayah dan ibu kita. Maka Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita. Allah memberikan pelajaran kepada kita. Jangan berharap kepada makhluk, jangan berharap kepada harta, jangan berharap kepada jabatan, karena semuanya itu akan sirna. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.